Hai, oke minasan, konnichiwa, Irawanto des. Mulai sekarang kita akan belajar di bab 14. Di bab 14 ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat perubahan dari bentuk mas ke bentuk T. Dan perubahan bentuk mas ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Untuk golongan 1 sendiri minasan, ini saya bikin simpel saja. Cara berubahnya itu dari format Ichiri, Bimini, Ki, Gi, dan Si. Untuk Ichiri sendiri itu berubahnya kecil T. Untuk Bimini berubahnya itu D. Untuk Ki sendiri berubahnya IT. Untuk Gi berubahnya ID, dan Si di sini berubahnya Shite. Nah, golongan pertama di sini itu sebenarnya ada 3 golongan ya. Kenapa dia bisa diubah menjadi golongan pertama? Yaitu golongan pertama sebelum mas vokalnya itu I, ya, seperti ini: kaimas I, machimas Ci, torimas Ri, yobimas Bi, nomimas Mi, shinimas Ni, kakimas Ki, isogimas Gi, hanashimas Si. Nah, di sini kan Ichiri, Bimini, Ki, Gi, Si. Di awal mula minasan belajar hiragana itu kan ada tulisan A, I, U, E, O ya. Dari A, I, U, E, O. Nah, I di sini itu adalah vokal I. Ya, sebelum mas ada I, nah itulah golongan pertama. Untuk cara merubahnya sendiri, kalau kaimas ya, kaimas I-nya ini diubah menjadi kecil T, menjadi K, T. Membeli. Machimas mat T. Torimas tot T. Yobimas. Nah, di yobimas di sini kita udah masuk ke yang kedua. Kalau yobimas bukan yote tapi dia ke D, menjadi yon D. Setelah itu Mi, nomimas non D, shinimas sin D. Dan selanjutnya untuk Ki itu menjadi IT ya. Untuk Ki sendiri ini dia berubahnya menjadi IT. Kaki mase, Ki-nya diubah menjadi IT, menjadi K, I, T. Untuk Gi sendiri dia kan diubah menjadi ID. Isogimas menjadi iso ID. Ya, so Gi-nya diubah menjadi ID. Dan yang selanjutnya di sini yang Shite ini kan dia dari Si. Hanashimas, Si-nya ini diubah menjadi Shite. Shite. Inilah perubahan dari Ichiri, Bimini, Ki, Gi, dan Si. Tapi ada satu pengecualian, yaitu untuk yang bawah ini itu ikimas pergi. Ikimas pergi. Untuk ikimas pergi ini sebelum mas itu kan ada Ki ya. Otomatis dia kan ke ini, berubahnya menjadi IT seperti ini, IIT, tapi salah minasan. Di sini itu dia tokubetsu khusus, jadi perubahannya I kecil T. Ya, itu untuk yang golongan pertama. Oke. Jadi perubahan dari golongan pertama ini perubahannya seperti ini. Ini bentuk masnya, kita ubah dia menjadi bentuk T.
kita ubah menjadi bentuk T semuanya. Oke. Dan untuk golongan 2 sendiri ini gampang sekali minasang. Di sini tinggal masnya diganti menjadi T. Jadi bentuk masnya tinggal diubah menjadi bentuk T. Ini kita ke golongan 2. Golongan 2 di sini saya bagi menjadi 2, yaitu yang pertama I masse dan yang kedua E masse. Apa ini I masse dan apa itu E masse? Kalau E mas, sebelum mas dia itu ke vokal E, K, B, E. Ya. Jadi di sini itu kita ke vokal E. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, untuk I masse sendiri ini kan sama dengan yang di sini. Contohnya oki, ki kan, oki kan, dia kan sama di sini kan, ki. Harusnya kan oit, tapi kenapa kok di sini ki-nya masih ikut? Ya, karena dia ini masuk ke golongan 2. Jadi okite. Terus orimas menjadi orite. Abimas abite. Mungkin semuanya di sini masih bingung ya. Kenapa kok dia masuk ke golongan 2? Padahal di sini itu okimas, sebelum mas kan ki. Terus orimas, sebelum mas kan dia masuk di ri. Abimas, nah ini kan bi, ada di sini. Jadi di sini imase ini dia itu masuk golongan 1 yang spesial. Jadi ada beberapa yang dia itu sebenarnya masuk golongan 1 nih, cuman dia diubah menjadi golongan 2. Ya. Kayak okimas menjadi okite. Ini okimas bangun ya. Jadi nanti kalau ada soal, biasanya untuk membedakan antara okimas bangun tidur dengan meletakkan barang itu ada di okimas, misalnya yojini okimas lah. Okimas di situ jelas bangun pada jam 4, bukan meletakkan pada jam 4. Ya, ini untuk yang I masse. Kalau yang E masse ini langsung saja perubahannya gampang sekali ya. Kake masse, kake T. Tabe masse, tabe T. Osie mas, osie T. Jadi di sini kita ke vokal E, apapun itu. Ya, osie mas, berarti sebelum mas kan E ya, vokal E ya. Tabe mas, ini kan vokal E juga ya, B. Kake mas, ini kan vokal E juga. Kanggai mas, sirabe mas, nige mas, lagi masuk ke golongan 2 yang vokal E. Ya, cukup paham untuk yang golongan kedua. Dan untuk yang golongan 3 sendiri, ketiga, ini kan dia menjadi 1, 2, dan 3. Untuk golongan pertama ini vokal I plus mas, golongan 2 ini vokal I plus mas, cuman dia yang tokubetsu dan yang vokal E. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga ini. Kata kerja golongan 3 di sini itu sebenarnya cuma ada 1, yaitu ini kimas, kimas datang. Ki, ini tuh kimas, dia berubahnya hanya menjadi kite. Kenapa kok kimas datang dimasukkan ke golongan 3? Karena kimas di sini perubahannya itu dari bentuk kamus, bentuk naik, bentuk tak, bentuk T itu memang beda-beda sendiri. Dan yang kedua, di sini ada kata benda yang dikata kerjakan. Jadi kata benda ditambah simas. Contohnya di sini saka. Saka itu kan sepak bola, cuman dia ke kata benda. Dan ditambahi simas menjadi saka simas, bermain sepak bola. Benkyo sendiri ini juga kata benda, benkyo, belajar. Nah, menjadi benkyo shimas. Kekong juga sama, kekong menikah. Nah, terus
di sini ditambahi simas menjadi kekong simas. Menikah juga. Shigoto itu pekerjaan atau bekerja. Cuman dia masuknya ke kata benda. Ya. Kata benda di sini kalau ditambahi simas menjadi kata kerja. Jadi kata benda yang ditambahi simas itu menjadi kata kerja, tapi tidak semua. Contohnya kalau kursi dia jadiin kata kerja kan nggak bisa. Oke. Nah, perubahannya kalau kata benda plus simasnya di ini diubah langsung ke bentuk shite. Ya, saka shimas menjadi saka shite. Benkyou shimas, benkyou shite. Kekong shimas, kekong shite. Ya. Terus jisu shimas, jisu shite. Souchi shimas, souchi shite. Jadi kata benda yang ditambahi simas itu dia masuk ke golongan 3. Nah, mungkin minasan ada yang masih bingung ya di sini ya. Ini hana shimas. Dia kenapa kok bisa masuk ke golongan 1? Nah, hana shimas menjadi hana shite. Hana shite ini kan masuk golongan 3. Kenapa? Coba kalau hana itu kan artinya bunga atau hidung. Ya kan? Bunga atau hidung. Kalau ditambahi simas, hana simas melakukan hidung apa melakukan bunga? Ya dia kan artinya beda. Karena hana simas di sini itu artinya bisa berbicara. Terus di sini ada hana shite. Dia bukan melakukan bunga. Oke. Nah, walaupun hana simas di sini mempunyai arti lain, cuman kita makainya hana simas berbicara saja untuk lebih gampang dipahami. Oke, minasan, ini perubahan dari golongan 1, perubahannya dari bentuk mas ke bentuk T. Ada tokubetsunya juga, ada yang khusus. Terus yang golongan 2, dia dari bentuk mas diganti bentuk T seperti ini. Untuk yang I mas dan E mas ini sengaja saya bagi menjadi 2 ya, biar nggak bingung. Tapi sebenarnya ini masuk golongan 2 semua. Dan yang terakhir di sini ada golongan 3. Golongan 3 itu cuma ada kimas, datang, berubah menjadi kite, dan kata benda yang ditambahi simas. Ya. Kalau minasan sudah bisa belajar kata kerja bentuk mas diubah menjadi bentuk T, gunanya buat apa sih ini kok kita harus mengubah ke bentuk T? Terus juga artinya sama kan? Misalnya di sini kaimas membeli, kate membeli, ya memang artinya sama. Tapi menurut saya kate di sini itu artinya belilah gitu. Karena dulu saya di Jepang, orang Jepang itu sering menyuruh atau memberikan perintah itu dengan langsung ke kata kerja bentuk T. Hei, kore tabete, yonde, yate gitu ya. Jadi ini cara kita merubah dari golongan 1, golongan 2, dari bentuk mas ke bentuk T. Oke, minasan. Kalau misalnya minasan masih ada yang belum paham, bisa dicermati kembali. Awalnya itu minasan belajar dari kata kerja bentuk masnya dulu. Ini kata kerja bentuk mas, kain mas ini artinya apa? Terus maci mas itu artinya apa? Dihafalkan dulu. Setelah dihafalkan baru minasan merubah dari bentuk mas ke bentuk T. Oke? Dan selanjutnya, kenapa sih kok kita harus mengubahnya ke bentuk T? Padahal bentuk mas saja kan sudah cukup ya. Ternyata ada gunanya. Ya, kata kerja bentuk mas diubah menjadi bentuk T itu untuk bunpo atau format kalimat seperti ini. Kata kerja bentuk T ditambah kudasai. Tolong. Kata kerja bentuk T ditambah kudasai artinya tolong. Jadi kayak ini. Chotto mate kudasai. Chotto mate kudasai. Nah, di sini ada mate. Mate di sini dari kata machimas, tunggu.
Jadi kalau kita di Jepang hanya ngomong mate itu nggak sopan. Coto mate kudasai. Tolong tunggu sebentar. Kenapa sih kok harus diubah bentuk T baru bisa tambah kudasai? Gini ya minasan. Seandainya kita belajar kalau dari ini bentuk mas, kalau udah mas, berarti dia udah titik. Sama halnya dengan kata kerja. Maaf bukan kata kerja, kata benda, dia ketemu des, udah titik, nggak bisa dilanjutkan. Mungkin di bab 13 minasang belajar ya kata kerja bentuk mas, masnya dihilangi terus ditambahi dengan partikel ni ikimas, pergi untuk, nah ngapain. Jadi syaratnya dia harus masnya enggak ada. Kalau dia masih ada masnya berarti itu titik. Maka dari itu di sini kita ubah menjadi kata kerja bentuk T, baru bisa ditambahi dengan kudasai yang artinya tolong. Coto mate kudasai. Tolong tunggu sebentar. Untuk yang kedua, di sini ada kusuri o nonde kudasai. Kusuri o nonde kudasai. Nonde nomimas. Nomimas itu minum ya. Nomimas. Kenapa? Karena di sini sensei tuliskan menjadi kanji karena belajar N5 itu ada kanjinya. Jadi N5 dasar itu kurang lebih ada 120 kanji yang seiring berjalannya waktu minasang belajar seperti ini nanti akan sensei ajarkan sedikit demi sedikit. 1, 2, 3 kanji akan sensei masukkan. Kusuri o nonde kudasai. Untuk poin pertama, sensei setiap kali memberikan pelajaran, bikin kalimat, setiap kali partikel mesti tak garis merah. Biar apa? Biar tahu bahwa itu tuh partikel. Kusuri obat. O nonde kudasai. Tolong minum obat. Nah kita kan meminta tolong ya, ini obatnya, tolong minum obat gitu. Dan yang ketiga, doa o shimete kudasai. Shimete, shimemas. Nah, shimemas, shimete, dia masuk golongan juga. Kenapa? Karena dia kan vokal e. Ya, shime T, shimemas, menutup. Jadi tolong tutup pintu. Wah kok artinya nggak enak. Jadi minasang boleh kok ganti sendiri artinya menjadi tolong tutup pintunya. Nah itu boleh. Jadi belajar bahasa Jepang itu nggak harus sama dengan buku. Jadi kalau minasang belajar bahasa Jepang terpaku dengan buku terus, kemampuan minasang hanya sampai di situ-situ aja. Karena belajar bahasa Jepang itu yang pertama itu hiragana katakana. Yang kedua itu minasang dari hiragana katakana itu kan bisa membaca kotoba atau kosakata. Jadi kosakata itu minasang bisa hafalkan setelah minasang bisa belajar hiragana katakana. Nah setelah yang kedua minasang bisa kosakata itu, nanti minasang bisa membuat kalimat seperti ini. Minasang kalau kalau kosakatanya nggak tahu mau masukin apa di sini kan nggak tahu. Karena kosakata itu ada kata benda, kata kerja, kata sifat. Semakin banyak hafalan kotobanya, semakin banyak hafalan kosakatanya, semakin gampang membuat kalimat. Jadi yang pertama hiragana katakana, yang kedua nanti hafalan kosakata, yang ketiga, nah inilah pola kalimat. Ya, pola kalimat di sini nanti akan ada kayak kata benda ditambah kata benda kasih partikel wa, terus kata benda lagi des. Nah inilah apa pola kalimatnya, bunponya, gitu ya. Dan yang keempat, setelah minasang pelajari bahasa Jepang ini, tolong pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi otak yang mengingat itu kurang bagus karena tubuh yang
mengingat lebih bagus karena keterbiasaan. Ya. Jadi kata kerja bentuk T, kita kembali lagi untuk yang Bumpo nomor 2, kata kerja bentuk T ditambah kudasai. Tolong, coto mate kudasai, tolong tunggu sebentar. Kusuri o nonde kudasai, tolong minum obat. Doa o shimete kudasai, tolong tutup pintunya. Kalau yang lain gimana? Mimas, melihat. Golongan 2, mite. Terebio mite kudasai. Oke. Itu untuk yang kedua, kata kerja bentuk T ditambah kudasai. Untuk yang selanjutnya, kita masuk ke Bumpo yang ketiga, pola kalimat yang ketiga. Di sini ada kata kerja bentuk T lagi, kata kerja bentuk T ditambah imas. Imas di sini artinya sedang. Sedang. Terebio mite imas. Sedang melihat televisi. Sushi o tabete imas. Sedang makan sushi. Tabako o sute imas. Sute di sini itu su imas, menghisap. Jadi tabako o sute imas, sedang menghisap rokok. Ya, memang artinya sedang menghisap rokok, tapi kenapa nggak kita artiin dengan sedang merokok? Boleh kok diganti dengan yang seperti itu. Jadi belajar bahasa Jepang itu harus minasan gunain sehari-hari dan apa ya maksudnya ya? Jangan terlalu terpaku dengan buku. Karena kalau belajar menggunakan buku, ilmu minasan itu nggak akan berkembang. Oke, minasan. Di sini kita sudah belajar kata kerja bentuk T perubahannya dari golongan 1, 2, 3. Nah, sekarang kata kerja bentuk T ini mau digunakan untuk apa? Yaitu untuk ini bisa digunakan kata kerja bentuk T ditambah kudasai artinya tolong, dan yang ketiga yaitu kata kerja bentuk T ditambah imas artinya sedang. Oke, minasan. Di bab 14 ini sungguh sangat simpel sekali ya, gampang sekali. Minasan tinggal rensu latihan, ubahlah banyak sekali kata kerja bentuk mas menjadi bentuk T biar terbiasa. Oke. Hai, oke minasan, sekarang kita lanjut ke nomor 4, yaitu untuk Bumpo kata kerja bentuk mas. Di kata kerja bentuk mas ini dia diubah menjadi masyoka. Bukan kata kerja bentuk mas yang ditambah masyoka, tapi perubahan bentuk masnya di sini dia diubah ke bentuk masyoka. Yang artinya itu bagaimana kalau, ya. Bagaimana kalau di sini ini adalah sebuah kayak tawaran jasa ya kan, kita memberikan bantuan ke orang lain yang kiranya itu bisa diterima dan enggak. Contohnya seperti ini. Nimotsu o mochimashoka, mochimashoka, mochimas. Ya, di sini ada mochimas, mochimas. Nah, masnya di sini menjadi mashoka, yaitu tawarannya. Bagaimana kalau saya mochimas itu membawa? Bagaimana kalau saya bawakan barangnya? Ya, kita kalau melihat ada orang yang membawa barang itu kan terlalu berat. Nah, kita tawarin aja ini. Nimotsu wo mochimashoka. Nah, kalau orangnya mau atau hai ya, di sini itu jadi kayak perubahannya dari bentuk hai terus dia menjadi dan mungkin besok ke bab 20 akan berubah menjadi Nah, cuman itu nggak sopan ya kalau ya. Jadi sekarang kita ke onegai shimasu. Onegai shimasu ya, tolong. Tapi untuk yang kedua ini agak sedikit beda ya. Shashin o torimashoka. Bagaimana kalau saya ambilkan foto ya? Kita kan mau bantuin orang ya.
bagaimana kalau saya ambilkan foto? Nah, dia itu nggak mau nih, dia itu nggak mau. Iya, ke kodes enggak cukup, tidak, terima kasih gitu. Jadi ini kan ada kemungkinannya diterima dan ada kemungkinan untuk tidak diterima juga. Jadi bentuk masyukar ini adalah tawaran jasa. Bagaimana kalau gitu ya minasan, di bab 14 ini kita belajar tentang kata kerja bentuk T, terus diubah menjadi kata kerja bentuk T kudasai, dan yang ketiga di sini ada kata kerja bentuk T cuman diubah menjadi T imas, dan yang terakhir ada kata kerja bentuk mas di sini menjadi masyoka. Oke, untuk pelajaran bab 14 sampai di sini, dan akan kita lanjut ke bab 15.